Ternyata ada sebuah dunia listrik yang tersembunyi, yang berjalan di dalam semua makhluk hidup. Ini semacam bahasa rahasia yang menghubungkan hal-hal yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dengan satu teka-teki ya. Apa sih benang merah yang menyatukan predator laut paling efisien, lumpur di dasar danau, dan setiap ide yang pernah melintas di kepala Anda? Jawabannya mungkin nggak akan pernah Anda duga. Yep, jawabannya adalah listrik. Tapi tunggu dulu, ini bukan listrik yang menyalakan lampu di rumah Anda ya. Ini adalah listrik biologis, sebuah bahasa universal yang dipakai oleh kehidupan itu sendiri. Dan perjalanan kita untuk memahaminya, kita mulai dari kedalaman lautan. Kita mulai dari contoh yang paling keren deh. Indra keenamnya hiu. Ini bukan sekedar mitos loh ya, tapi sebuah sistem sensor biologis yang canggihnya luar biasa. Nah, kemampuan ini namanya elektroresepsi. Dan penting nih buat dicatat, hiu itu nggak menghasilkan listrik kayak belut listrik, bukan. Mereka itu secara pasif merasakan medan listrik super kecil yang udah ada di sekitar mereka. Mereka itu pada dasarnya detektor hidup. Jadi, gimana cara kerjanya? Senjata rahasia mereka adalah organ bernama ampullae of Lorenzini. Coba deh bayangin, ini kayak jaringan pori-pori yang isinya jeli di sekitar moncong hiu. Nah, masing-masing pori-pori ini fungsinya kayak colokan listrik yang super duper sensitif. Seberapa sensitif sih? Sensitif banget. Hiu itu bisa mendeteksi tegangan sekecil 5 nanovolt. Angka segitu mungkin nggak kebayang ya, jadi coba kita kasih perbandingan deh. Analogi ini benar-benar nunjukin betapa gilanya kepekaan mereka. Kemampuan buat merasakan gangguan listrik yang super kecil ini ngasih hiu keuntungan evolusioner yang luar biasa banget. Dan kekuatan super ini punya dua fungsi utama. Sebagai senjata, sekaligus kompas. Kalau jarak dekat, ini jadi mode berburu. Hiu bisa loh melihat detak jantung ikan yang panik walaupun ikannya ngumpet di bawah pasir. Tapi kalau skalanya global, ini berfungsi kayak GPS. Dengan merasakan arus listrik kecil yang muncul pas tubuhnya bergerak memotong medan magnet bumi, hiu bisa navigasi ribuan kilometer tanpa nyasar sama sekali. Oke, tadi kan kita bahas soal mendeteksi listrik. Sekarang gimana kalau ada makhluk yang benar-benar hidup dari listrik? Kita bakal perkecil skala kita sampai ke tingkat mikroba, di mana aturan main biologis yang kita tahu mulai berubah drastis. Gini deh perbandingannya sama kita. Pas kita napas, kita itu pada dasarnya membuang sisa elektron dari makanan ke oksigen. Tanpa oksigen, ya kita mati. Nah, bakteri ini kan hidup di lumpur yang nggak ada oksigennya. Jadi mereka punya masalah. Sampah elektron ini mau dibuang kemana? Jawabannya jenius banget. Mereka buang aja keluar sel, ke batu dan mineral di sekitar mereka. Nah, proses gokil ini namanya transfer elektron ekstraseluler. Mereka itu secara harfiah menghembuskan listrik. Ini bukan kiasan loh ya, ini fakta biologis yang mengubah cara kita mandang kehidupan di tempat-tempat paling ekstrim sekalipun. Dan mereka ngelakuin ini pakai dua cara yang cerdas banget. Ada yang modelnya kayak geobakter, yang numbuhin semacam kabel hidup, filamen protein super tipis buat nyolok langsung ke mineral. Terus ada juga yang kayak Shewanella, yang pakai kurir elektron. Mereka ngelepasin molekul kecil yang tugasnya bolak-balik ngambil elektron, nganterin ke mineral, terus balik lagi ngambil yang baru. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kalau kekuatan super bakteri ini bisa kita manfaatin? Disinilah kita mulai menjembatani fenomena alam yang luar biasa ini dengan aplikasi teknologi di masa depan. Begini cara kerjanya. Simpel banget kok. Pertama, tanaman melakukan fotosintesis dan bikin gula. Kedua, ternyata tanaman itu agak boros dan ngelepasin banyak gula ini lewat akarnya. Ketiga, bakteri bernapas listrik yang ada di tanah langsung pesta pora makanin gula itu. Dan, seperti yang kita tahu, mereka menghembuskan elektron. Keempat, kita tinggal taruh elektroda di tanah buat nangkepin semua elektron itu. Dan, voila, kita dapat arus listrik. Dan ini bukan cuma teori atau fiksi ilmiah loh, ini udah beneran terjadi. Di Belanda, ada perusahaan namanya Plant E yang udah bikin atap hijau yang bisa menghasilkan listriknya sendiri. Mereka juga bikin proyek Starry Sky, sebuah jalur pejalan kaki yang diterangi lampu LED yang dayanya 100% dari tanaman di sekitarnya. Ini simbiosis yang sempurna banget. Oke, dari lautan ke lumpur sampai ke masa depan energi. Sekarang, kita bawa perjalanan ini ke tempat yang paling dekat dan paling personal, ke dalam kepala kita sendiri. Karena contoh biolistrik paling canggih di alam semesta ini ada di dalam tubuh Anda saat ini juga. Oke, ini poin penting banget yang harus dipahami.
Listrik di otak kita itu beda sama listrik di colokan dinding. Listrik rumah tangga itu kan aliran elektron di kabel. Nah, kalau listrik di sistem saraf Anda, itu aliran ion, atom-atom bermuatan kayak natrium dan kalium yang geraknya menyeberangi membran sel. Proses ini yang namanya potensial aksi itu pada dasarnya kayak efek domino yang super cepat. Bayangin deh sel saraf Anda lagi istirahat, kayak baterai yang udah di-charge penuh. Terus ada rangsangan yang bikin gerbang ion kebuka. Ion-ion positif langsung nyerbu masuk dan duar, terciptalah lonjakan listrik. Lonjakan ini langsung memicu area di sebelahnya buat ngelakuin hal yang sama, jadi sinyalnya merambat terus. Habis itu selnya langsung reset lagi, siap buat nembak lagi. Oke, jadi sinyal listrik ini kan melesat kencang di sepanjang sel saraf. Tapi apa yang terjadi pas sinyalnya sampai di ujung? Ternyata ada celah kecil banget yang misahin satu sel saraf dengan sel saraf berikutnya. Listrik kan nggak bisa loncat gitu aja. Terus gimana dong caranya sinyal ini lanjut? Nah, disinilah kerennya tubuh kita. Karena listrik nggak bisa loncat lewat celah yang namanya sinapsis ini, sinyalnya secara ajaib ganti wujud. Sinyal listrik yang datang itu memicu pelepasan kurir kimiawi. Kurir ini nyebrangin celah, nempel di sel berikutnya, dan memicu sinyal listrik yang baru di sana. Jadi buat nyebrang sinyalnya berubah. Dari listrik jadi kimia, terus balik lagi jadi listrik. Jenius kan? Dan simfonis super rumit ini, tembakan ion dan lompatan kimiawi terjadi dalam skala yang gak kebayang. Triliunan kali setiap detiknya. Inilah yang membentuk setiap sensasi, setiap ingatan, dan ya, setiap pemikiran yang sedang Anda alami sekarang, saat ini juga. Jadi, dari hiu yang menavigasi lautan, bakteri yang bernapas di lumpur, sampai kepikiran yang sedang Anda bentuk sekarang, semuanya terhubung oleh satu bahasa yang sama, listrik. Ini bikin kita bertanya-tanya ya, kalau listrik itu ternyata adalah bahasa universalnya kehidupan, kira-kira percakapan apa lagi ya yang lagi terjadi di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita, yang selama ini belum kita dengar?